Gimana? Mulainya mau nunggu 5 menit lagi atau gimana? 5 menit lagi aja Pak Anwar. Bentar lagi lah sambil teman-teman di absen aja dulu. Gugus 1 udah ada belum? Gugus 2, gugus 3 dan seterusnya. Apa namanya linknya? Link absennya? Selamat. Itu nyumpanin pagi sore sih, pagi siang sore. Yang paling nggak gendut. Halo, assalamualaikum. Wah, ada pendidik. Salam, ya Pak. Tidak. Hah? Ya hadir Pak Rian. Operator kita ini. Pak Haji, Pak Sapri, Pak Sapri. Ya. Waalaikumsalam, Marian. Langsung. Itu Pak Saprianto. Tapi kok nggak denger saya? Dengar ini. Biarin lah. Dua kali dari saya ini mah. Titipan. Mejanya ke Bu es. Mas Syafi'i, kalau sudah mau mulai, kasih tahu ya, saya mute nanti.
Pak Anwar. Pak Anwar, kita mulai aja lah. Oke, kita mulai aja ya. Baik, izin Pak Sapri, Ya, dimulai silakan. aja ya Pak Sapri ya. Oke, Ya, baik. enggak. Baik, Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Saprianto MPD selaku pembina MGMP Matematika Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Ketua MGMP Matematika Kabupaten Tangerang Pak Ahmad Syafii MPD serta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus MGMP pengurus 01 sampai 10, mudah-mudahan sudah hadir semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul meskipun dalam suasana virtual atau melalui aplikasi Zoom ini untuk membahas mengenai LKPD dan beberapa hal lain agenda dari MGMP Kabupaten yang melibatkan MGMP Gugus. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya selaku pembawa acara pada siang hari ini ada beberapa agenda yang akan kita sepakati, akan kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan tidak sampai sore ya. Jadi untuk yang pertama pembukaan, yang kedua arahan atau sambutan dari pengawas pembina, lalu ada nanti pembahasan mengenai agenda MGMP Kabupaten yang melibatkan MGMP Gugus, dan yang sesi selanjutnya tanya jawab, dan yang terakhir penutup atau doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali kegiatan ini agar lebih bermanfaat dan juga lebih dapat terlaksana dengan baik. Kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu mohon berkenan untuk Pak pengawas kita yaitu Pak Saprianto untuk memberikan arahan atau prakata pada kesempatan ini. Pada Pak Saprianto MPD kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Anwar. Kedengaran suaranya Pak? Kedengaran Pak? Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'da ma ba'du. Yang terhormat pakai WiFi ini. Kemudian di sini ada koordinator Bu Titi ya. Titi Suryati dari SMP 1 Naup. Dan yang terhormat kalau saya lihat di dalam daftar Zoom ada Pak Wawan Setiawan, Ketua MKKS. Selamat siang Pak Wawan. Dan yang saya hormati Pak Ahmad Syafii beserta jajarannya, seluruh pengurus MGMP Matematika Kabupaten Tangerang, dan juga seluruh pengurus MGMP Gugus, mulai dari Gugus 01 sampai dengan Gugus 10 Kabupaten Tangerang, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Puji dan syukur tak lupa selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi meskipun dalam dunia maya. Kita dapat bersilaturahmi dan mudah-mudahan disehatkan semua.
Salawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu sekalian, rekan-rekan MGMP Matematika yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mohon maaf karena kemarin ada beberapa agenda dari pengurus MGMP Kabupaten saya tidak bisa mengikuti karena kebetulan juga berbenturan dengan acara yang lain. Ya, mudah-mudahan rapat atau mungkin agenda yang kemarin dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan putusan yang terbaik di dalam rapat tersebut. Bawan, Assalamualaikum Bawan, ya mangga. Terus yang berikutnya, saya sangat apresiasi sekali dengan telah hadirnya LKPD kita di semester genap kemarin. Ini merupakan karya kita bersama, khususnya para tim penulis yang sudah diberi kewenangan oleh pengurus MGMP, termasuk dalam hari ini juga ada karyanya Pak Wawan juga di situ. Dan mudah-mudahan LKPD ini betul-betul jadi rujukan buat teman-teman khususnya guru matematika di Kabupaten Tangerang. Nah, tentu setelah itu kita membuka keran seluas-luasnya bagaimana nanti LKPD kita ini bisa dengan sempurna. Kita harus buka keran kritikan, saran, dan semua masukan dari teman-teman. Terutama teman-teman yang di pengurus gugus MGMP, gugus masing-masing gugus. Ya, silakan memberikan saran kepada tim penulis kemarin. Mudah-mudahan dengan saran tersebut bisa menyempurnakan untuk LKPD di semester berikutnya. Kemudian yang berikutnya, untuk menyongsong di LKPD di semester ganjil, saya hanya sekedar mengingatkan, untuk di semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023, kita tuh ada 3 kurikulum ya. Yang pertama masih kurikulum 2013, yang kedua kurikulum darurat ya, yang sifatnya penyempurnaan dari kurikulum atau penyederhanaan dari kurikulum 2013. Yang ketiga kurikulum prototype ya, yang merupakan juga opsi atau pilihan nanti yang bisa dipilih oleh sekolah. Ya, oleh karena itu LKPD untuk 2022-2023 ya bagaimana caranya supaya pengurus ataupun penulis bisa lebih kreatif lagi. Ya mungkin kalau memakai istilah dari guru pembelajar atau guru penggerak ya. Dari guru penggerak kita membuat semacam LKPD yang diferensiasi gitu. Bisa semua kondisi, semua kurikulum bisa ada di situ. Termasuk dalam kondisi saat ini. Kondisi saat ini kita masih tarik ulur antara PJJ, PTM, terkadang bergantian. Kita belum sepenuhnya untuk memastikan di semester yang akan datang itu kita apakah PTM masih PTM terbatas ataukah sudah sepenuhnya PTM atau kembali ke PJJ. Walau alam itu semua. Nah, untuk itu maka LKPD ini pun juga harus bisa mewadahi itu. Semua kondisi, semua kurikulum yang mungkin dipakai oleh sekolah bisa masuk di dalam LKPD kita gitu. Nah, disinilah kejelian daripada pengurus, khususnya penulis LKPD yang nanti akan membuat LKPD berikutnya. Kemudian yang berikutnya, pengurus MGMP Kabupaten, ya kemarin mungkin sudah membuat program kerja, saya belum sempat membaca nih, mungkin belum di-share juga. Ya saya harapkan untuk kedepannya, betul-betul MGMP ini merupakan wadah untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan dari guru-guru atau teman-teman kita. Untuk pemberdayaan guru-guru matematika se-Kabupaten Tangerang gitu. Ya kita bolehlah mungkin membuat produk seperti LKPD atau RPP dan seterusnya. Tapi yang tidak boleh terlupakan bagaimana teman-teman kita bisa kita berdayakan di MGMP Kabupaten ini. Artinya ini betul-betul merupakan wadah bagaimana pengembangan diri dari guru. Artinya guru-guru kita betul-betul punya tempat untuk kemungkinan curhat atau mungkin pengembangan diri, bagaimana meningkatkan kemampuannya. Nah itu harus juga menjadikan program bagi pengurus MGMP. Jadi tidak hanya kita programnya hanya berbentuk produk, tapi juga berbentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mewadahi itu semua. Mewadahi bagaimana teman-teman guru kita bisa pengembangan dirinya berlanjut, pemberdayaan guru kita berjalan, sehingga betul-betul menghasilkan guru-guru matematika se-Kota Tangerang itu menjadi guru-guru matematika yang profesional, yang sesuai dengan zamannya gitu.
Nah, ini yang harus digarisbawahi di program pengurus MGP Kabupaten selanjutnya. Selain juga tetap kita berkarya dalam bentuk produk, baik itu LKPD, modul, dan seterusnya. Dan saya juga mohon maaf Pak SPI dan teman-teman, mungkin saya tidak bisa berlama-lama dalam sub ini, kebetulan ada juga yang perlu saya kerjakan. Mungkin saya hanya sebentar di sini, seterusnya saya mohon pamit mungkin, dan selamat berzoom ria, selamat bertemu muka, bersilaturahmi dalam dunia maya ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menghasilkan sebuah ide, sebuah wawasan, sebuah keinginan bagaimana ke depannya MGMP kita, khususnya untuk MGMP Kabupaten Tangerang, bisa lebih maju lagi. Dan saya berharap tidak hanya MGMP Kabupaten Tangerang yang maju, semua MGMP yang ada di gugus pun juga ikut maju. Dan bisa menghasilkan program-program kerja yang lebih baik lagi ke depannya. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pembina Pak Saprianto MPD selaku pengawas pembina untuk MGMP Matematika Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya mohon juga mungkin dengan hormat Ketua MKKS Bapak Wawan Setiawan MPD untuk dapat memberikan arahan atau sambutannya. Pada Pak Wawan, dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat MGMP yang sangat saya hormati, saya muliakan Pak Saprianto, pengawas pembina bidang matematika juga yang saya hormati, seluruh hadirin yang ikut Zoom pada kesempatan ini juga yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah, atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua sampai dengan saat ini selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita. Kata Pak Kiai, nomor satu itu adalah sehat dulu katanya. Kalau udah sehat maka sholatnya juga sempurna gitu kan ya. Baik teman-teman, hanya ini sedikit aja sharing barangkali ya. Jadi kalau kita sebagai guru itu berarti kan pegangan kita adalah Undang-Undang tentang Guru ya, 14/2005, kemudian diganti dengan 74/2008. Di sana disebutkan di amanat undang-undang tersebut bahwa setiap guru itu harus memiliki kompetensi, harus memiliki wawasan, harus memiliki kemampuan. Dan di pasal berikutnya juga disebutkan bahwa setiap guru itu harus meningkatkan, mengembangkan kompetensi dan kemampuan tersebut dalam rangka untuk menunjang profesionalisme kita sebagai guru ketika kita melaksanakan tugas. Yang menjadi persoalan adalah kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud itu tidak semuanya bisa difasilitasi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena memang keterbatasan dana atau mungkin karena memang jumlah kita yang sangat banyak. Nah, oleh karenanya MGMP adalah satu-satunya wadah bagi kita untuk berkumpul, bertemu, tukar pikiran, tukar ilmu, untuk saling berbagi. Jadi oleh karenanya mudah-mudahan MGMP khususnya bidang matematika ke depan di Kabupaten Tangerang ini untuk jenjang SMP bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, bisa lebih profesional lagi. Sudah kita awali semester kemarin setengah dipaksa kita membuat LKPD, tapi subhanallah alhamdulillah luar biasa hasilnya, produknya. Dan dari sekian banyak LKPD yang masuk, salah satu diantaranya adalah yang tidak sempat kami kembalikan ke MGMP adalah matematika. Karena dianggap sudah, menurut saya sudah berani lah untuk dijual gitu kan. Ada beberapa mata pelajaran yang sempat kemarin dikembalikan untuk direvisi ulang.
oleh karenanya kesempatan baik ini mudah-mudahan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk terus-terusan bagi kita mengembangkan karir ya. Mengembangkan karir mudah-mudahan ya. Kalau kata pepatah Cina itu kan membaca adalah sebuah kemajuan. Nah, kalau membaca sambil menulis itu lebih maju lagi ya. Jadi banyak yang pintar membaca nggak bisa nulis, tapi sekarang sudah kita buktikan. Alhamdulillah. Jadi segala kritik dan saran mari kita terima dengan sangat terbuka ya. Tidak usah kita hadapi dengan emosional. Itu bagian daripada cara untuk lebih maju lagi. Ya. Jadi kepada teman-teman sekalian MGMP Matematika, selamat berkarya, selamat bekerja, selamat terus berjuang ya. Tolong sempat juga membaca ya di Permendikbud 5 2022 tentang standar kompetensi lulusan dan Permendikbud nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Itu tolong dibaca lagi karena menurut Permendikbud sebagaimana dimaksud itu selamat-lamanya 2 tahun ke depan itu harus sudah dilaksanakan tentang standar isi tersebut. Jadi kita tinggal menunggu silabus barangkali ya, silabus terkaitan dengan standar isi yang terbaru itu. Sehingga kedepannya seperti apa gitu kan. Tapi kalau mapelnya tetap matematika tidak tergoyahkan. Masih menjadi salah satu mata pelajaran wajib bagi anak-anak kita khususnya di jenjang SMP. Jadi untuk sekedar mau ngobrol, mangga silahkan datang ke sekolah ya. Datang ke sekolah untuk sekedar berbagi pengetahuan. Banyak teman-teman kepala sekolah yang berasal dari guru matematika dulunya. Ya, itu menunjukkan bahwa memang guru matematika cukup potensial untuk menjadi kepala sekolah di Republik ini ya. Selamat kepada teman-teman, silakan lanjutkan berkarya. Jadilah yang terbaik untuk diri sendiri, untuk Kabupaten Tangerang. Itu saja perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Wawan Setiawan MPD selaku Ketua MKKS dan juga yang banyak mensupport seluruh kegiatan MGMP dari awal sampai saat ini. Untuk selanjutnya yang kami lihat untuk daftar hadir di sini baru mengisi 10 orang ya. Padahal di sini yang sudah hadir 27 peserta. Mohon untuk yang belum mengisi daftar hadir silakan sambil kita mengikuti Vicon ini sambil mengisi daftar hadirnya ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Ketua MGMP Matematika Kabupaten Tangerang, Pak Ahmad Syafi'i, sekaligus memaparkan mengenai kegiatan-kegiatan MGMP Matematika Kabupaten yang nanti akan melibatkan juga MGMP Gugus. Kepada Pak Ahmad Syafi'i kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wawan Setiawan ini selaku kesepuhan di MGMP Matematika ya. Kemudian juga sebagai Ketua MKKS, terima kasih sudah bersedia hadir. Kemudian yang kami hormati Pak Saprianto, pengawas pembina untuk matematika. Kemudian yang kami hormati penanggung jawab MGMP Matematika Kabupaten Tangerang, Bu Hajah Titi, juga sepertinya tadi memantau kita dan sudah hadir. Lalu yang kami hormati para pengurus gugus ya, pengurus MGMP gugus dari gugus 01 sampai dengan gugus 10 atau yang mewakili dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah bahwasannya siang hari menjelang sore ini kita bisa bersilaturahim meskipun secara tetap maya karena memang efektivitas dengan menggunakan teknologi tanpa batas barangkali. Tak lupa
Mari senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat ini menjadikan kita memperoleh dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mohon izin barangkali Pak Anwar selaku pembawa acara sudah terlihat ya Pak Anwar ya? Share screen-nya. Sudah ya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ini terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan kami dalam rangka sebetulnya pertama agenda ini adalah sosialisasi, kemudian juga bisa dikatakan sebagai jalur koordinasi juga ya antara masing-masing pengurus, baik pengurus MGMP Kabupaten Tangerang maupun dengan pengurus MGMP di setiap gugus gitu. Karena kami belum memperoleh data mengenai siapa saja sih ketua MGMP masing-masing gugus ya. Untuk itu melalui forum ini sebetulnya kami juga sengaja mengundang sekaligus ingin kemudian berkenalan barangkali agar apa yang tadi diharapkan dan disampaikan oleh Ketua MKKS, Pak Wawan selaku Kasepuhan, kemudian Pak Sapri juga ya, bahwa MGMP Kabupaten Tangerang minimal kita bisa memberikan kontribusi, memberikan manfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tangerang, khususnya di mata pelajaran matematika. Sudah tidak jadi rahasia umum lagi barangkali ya teman-teman sekalian bahwa memang dari dulu sampai dengan sekarang itu matematika sudah dalam benak peserta didik itu menjadi hal-hal yang sangat dihindari ya, bukan menakutkan sebetulnya, dihindari oleh mereka untuk tidak bertemu. Tetapi juga kita perlu buka wawasan mereka bahwa dimanapun kapanpun di sekolah manapun itu selalu ketemu matematika. Kalau memang tidak mau bertemu dengan matematika, ya kasarnya mah cari sekolah yang nggak ada matematikanya gitu ya. Nah, ternyata nggak ada gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, dengan tidak berlama-lama, efisiensi waktu barangkali di tengah-tengah kesibukan kita di sosialisasi dan koordinasi ini. Yang pertama kami tentunya ingin kenalan Bapak dan Ibu semua ya. Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang nomor 420/Cap3890 Distrik 2021 tentang penetapan pengurus MGMP ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu berkat kepercayaan dari Bapak Ibu semua kami ditetapkan ya menjadi pengurus MGMP Kabupaten Tangerang. Meskipun secara personal kami bukan yang terbaik di antara Bapak dan Ibu tentunya ya. Tapi berkat kepercayaan Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah amanah yang besar buat kami. Ya untuk itu pepatah lama masih berlaku, saya pikir tak kenal maka kata sayang ya. Perkenalkan Bapak dan Ibu ya. Saya Ahmad Sapei, kemudian sekretarisnya adalah Pak Anwar Sadat ya. Pak Anwar, kemudian Bu bendaharanya Bu Uyun Wahyuni, maaf. Dari SMPN 1 Kemiri. Bu Uyun hadir, Bu Uyun? Bu Uyun hadir nggak? Hadir ya? Hadir Pak Naro ya, Bu Uyun? Hadir Pak, hadir. Hadir. Nah, Bu Uyun. Nah, gitu ya. Bu Uyun, biar mukanya kelihatan. Ya. Baik, terima kasih Bu Uyun. Ini ya Pak, sama-sama. Baik. Dengan penanggung jawabnya ini adalah Ketua Gugus 07 Bu Hajah Titi ya. Bu Hajah Titi dari SMP Negeri 1 Mau. Kemudian kami juga ada seksi-seksi yang lain, diantaranya adalah bidang perencanaan Pak Awing Isnugroho dari SMN 3 Sepatan. Pak Awing hadir nggak nih Pak Awing? Pak Awing, halo? Pak Awing izin kayaknya Pak. Baik, Pak Awing izin. Kemudian bidang pengembangan organisasi, administrasi, dan sarana prasarana Pak Ahmad Mintarya, nama bekennya adalah Cang Amin dari SMPGD 42 Tenaga. Cang Amin sudah hadir kah? Belum ya. Kemudian bidang humas dan kerjasama ini adalah Muhammad Wulida Aji Negara nih. Pak Aji ya, lebih dikenal dengan Pak Aji dari SMPN 1 Tiga Raksa. Pak Aji ada Pak Aji?
Pak. Pak Haji ya. Terima kasih Pak Haji. Lalu di samping itu juga kami diperkuat oleh Pak Slamet Dida dari SMPN 3 Pasar Kemis ya. Oh, Cang Amin sudah hadir. Kayaknya lagi di jalan. Lagi di mobil, sorry. Lanjut. Terima kasih. Ya. Ya. Pak Slamet SMPN 3 Pasar Kemis. Hadir ya Pak Slamet ya. Hadir, Pak. Hadir, makasih. Kemudian Bu Nur Fatwa Hairani SMPN 1 Legok ada? Nur Fatwa? Belum sepertinya. Kemudian Bu Endang Setiawati dari SMPN 2 Sukamulya. Bu Endang? Halo, Bu Hadir Endang. Ketua, hadir. Ya, terima kasih Bu Endang. Pak Hafid ini dari SMP IT Al-Fatih ya. Hadir belum ya? Belum ya? Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya pengurus MGMP ini sudah terwakili dari 10 gugus yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi sudah ada keterwakilan masing-masing gugus ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin memberikan masukan dan sebagainya ada di sini. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ini barangkali sekelumit yang perlu kami sampaikan dan perlu kami sosialisasikan. Inginnya kami berkumpul tatap muka, lebih enak kita bisa berdiskusi. Namun sekali lagi ini menjadi rencana kerja barangkali untuk MGMP Matematika Kabupaten Tangerang yang nantinya kita juga perlu ada sinergisitas barangkali teman-teman sekalian ya, dalam rangka satu, intinya ayo kita sama-sama memberikan kebermanfaatan berkaitan dengan kompetensi yang kita miliki bersama gitu ya. Kami sekali lagi bukan orang yang terbaik di antara Bapak dan Ibu, tetapi sekali lagi kami hanyalah sebagai salah satu bentuk rasa percaya Bapak dan Ibu ya, untuk sama-sama kita berkolaborasi dan bekerja sama barangkali. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu semua, yang pertama ini rencana kerja kita sebetulnya pertama adalah penyusunan bahan ajar. Bahan ajar ini banyak hal Bapak dan Ibu yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah LKPD, bisa juga modul, bisa juga buku matematika. Ini next time. Untuk saat ini yang kita garap adalah LKPD. Ya, ke depan mungkin kita akan coba kembangkan modul, dari modul mungkin kita juga akan kembangkan buku matematika. Lalu yang keduanya, teman-teman, sinergisitas antar pengurus MGMP di Kabupaten Tangerang ya. Artinya masing-masing gugus ini saya yakin dan percaya sudah memiliki para pengurus. Namun kita sekali lagi belum sepenuhnya saling mengenal satu sama lain. Nah, untuk itu kita perlu bersinergi. Kapan-kapan ya kami akan berkunjung ke tempat Bapak dan Ibu, meskipun pada prinsipnya di kegiatan-kegiatan rutin dari semenjak penetapan kami selaku pengurus, ini kami sudah roadshow, mengadakan kegiatan rutin ya setiap bulannya, entah itu di wilayah Mau, kemudian juga Kemiri, Balaraja, Tiga Raksa gitu. Ini kami sudah melakukan itu. Nah, untuk itu nanti sebagai bentuk sinergisitas, tidak apa-apa Bapak dan Ibu ketika memang di MGMP gugus ada kegiatan, Bapak Ibu boleh istilahnya memberikan informasi dan memberikan undangan silaturahim kepada kami. Insya Allah kami akan hadir ya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua. Yang ketiganya Bapak dan Ibu, kita akan agendakan penguatan kompetensi numerasi di dalam pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwa tadi standar nasional pendidikan ya termasuk di SKL-nya itu memuat peningkatan penguatan kompetensi numerasi yang memang notabene ada konsep dasarnya adalah di matematika gitu. Maka dalam hal ini kita memiliki peranan yang sangat mendasar dan sangat penting dalam penguatan kompetensi numerasi. Mari kita sama-sama gali, kemudian kita pelajari, untuk itu kita tebarkan. Kita sharing, kita bagikan pemahaman kita berkaitan dengan seperti apa sih kompetensi numerasi yang memang harus kita kembangkan. Yang keempatnya Bapak dan Ibu, pembelajaran matematika ini kita usahakan berbasis IT, ya di mana memang sekarang sudah menginjak ke
generasi 5.0 ya. 5.0 ya. 4.0 ini sudah harus dilalui sebetulnya ya. Nah, kemudian kementerian sudah meluncurkan akun pembelajaran Bapak dan Ibu, kenapa tidak kita optimalkan melalui proses pembelajaran matematika yang berbasis IT. Lalu berikutnya perancangan instrumen penilaian berbasis AKM, nanti coba akan kita kembangkan, sebetulnya ada hubungan dan sinergi dengan poin yang ketiga, penguatan kompetensi numerasi. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan coba launchingkan bahwa siswa harus mencintai matematika. Ya, melalui program Aku Cinta Matematika, bentuknya bisa saja berkaitan dengan kompetensi matematika atau lomba-lomba bidang matematika atau apalah aktivitas matematika ya dalam keseharian mereka, terutama untuk siswa. Nanti kita coba programkan ke sana sehingga harapannya ke depan bahwa dengan kegiatan Aku Cinta Matematika ini tidak ada rasa takut, tidak ada bentuk penghindaran terhadap mata pelajaran matematika, namun sebaliknya mereka ada ketertarikan, ada keinginan dan ada minat yang tinggi terhadap mata pelajaran matematika. Lalu yang berikutnya ya Olimpiade Matematika tingkat kabupaten ini memang sudah kegiatan rutin ya ketika memang PTM ini berjalan ya. Nah, kita coba barangkali gali potensi-potensi peserta didik kita khususnya di Kabupaten Tangerang. Yang ke-8 barangkali best practice terkait dengan proses pembelajaran matematika yang efektif dan menyenangkan. Barangkali Bapak dan Ibu, saya percaya dan yakin Bapak dan Ibu di gugus masing-masing punya pengalaman yang sangat unik ya. Namun selama ini belum disosialisasikan, belum dibagikan, belum di-share dengan teman-teman. Nah, ini saatnya kita sama-sama Bapak dan Ibu ke depan untuk saling berbagi gitu ya. Lalu yang ke-9-nya digitalisasi pembelajaran dan penilaian. Ini dalam rangka poin 4 tadi ya. Karena memang sekarang sudah zaman digital Bapak dan Ibu. Dan yang ke-10-nya adalah pengembangan web atau site ya, MGMP Matematika. Kami sekali lagi untuk MGMP Matematika Kabupaten Tangerang sedang merancang, namun di satu sisi juga kita sedang berkomunikasi dengan Forum Komunikasi Nasional MGMP SMP khususnya untuk mata pelajaran matematika. Ya, jadi web MGMP Matematika itu ada skala nasional Bapak dan Ibu, kita sudah tergabung di sana. Dan nanti juga ada khusus lingkup Kabupaten Tangerangnya saja. Bapak dan Ibu, kami berharap bisa bergabung dan bisa berkontribusi dalam rangka memberikan sharing pengalaman barangkali di situ melalui pengembangan web, konten-konten matematika yang kita memang simpan di khusus situs MGMP Matematika. Nah, ini Bapak dan Ibu sekelumit terkait dengan rencana kerja MGMP Matematika Kabupaten Tangerang. Nanti untuk selanjutnya kita akan bersinergi bagaimana ini bisa diwujudkan tidak hanya di satu gugus saja ya. Kami berharap ini bisa terlaksana di Kabupaten Tangerang. Nah, perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa progres kegiatan MGMP Matematika Kabupaten Tangerang ini penyusunan LKPD semester genap, alhamdulillah meskipun tadi ya tergopoh-gopoh, kemudian sedikit dipaksakan karena memang deadline-nya yang luar biasa, tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya ya. Ini sudah terlaksana. Untuk berikutnya barangkali tadi Bapak dan Ibu, kami atas nama pengurus, penulis, dan seluruh tim penyusun LKPD ini sedang melakukan evaluasi ya. Evaluasi ini tentunya yang pertama adalah dari Bapak dan Ibu ya selaku guru matematika. Ya, yang kedua mungkin juga nanti dari siswa. Nah, evaluasi ini bagaimana teknisnya Bapak dan Ibu boleh menyampaikan secara langsung ya kepada pengurus MGMP yang ada di wilayah gugus masing-masing ya. Karena tadi sekali lagi pengurus MGMP ini sudah ada keterwakilan gugus 1 dan seterusnya. Atau nanti kami akan share melalui Google Form Bapak dan Ibu tinggal memberikan masukan lewat situ.
Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, kami pun sedang mencoba bergabung dengan Forum Komunikasi Nasional untuk MGMP Matematika se-Indonesia, dan alhamdulillah kita sudah masuk di dalamnya. Hanya barangkali terkait dengan keanggotaan ini perlu diaktifasi Bapak dan Ibu. Ya, artinya kami sudah memberikan, kemudian juga menginput data Bapak dan Ibu yang kami daftarkan ya di Forum Komunikasi Nasional. Langkah berikutnya tinggal aktifasi Bapak Ibu sudah terdaftar di Forum Komunikasi Nasional. Banyak manfaatnya Bapak dan Ibu, informasi-informasi yang berkaitan dengan kedinasan, kemudian juga proses pembelajaran, penilaian juga bisa diakses di sana ya. Nah, harapannya melalui ketua gugus atau pengurus gugus matematika ini bisa menyampaikan dan bisa meneruskan terkait dengan aktivasi MGMP dalam Forum Komunikasi Nasional. Caranya seperti apa mungkin nanti akan didemokan atau disimulasikan oleh Pak Aji ya selaku humas, seperti apa dan bagaimana teknisnya. Sementara ini saja ya, nanti akan kita lanjutkan setelah cara aktivasi anggota MGMP di FKN. Mungkin diselingi dengan Pak Aji dulu ya Pak Aji ya, bagaimana cara aktivasinya ya, biar nanti bisa kontinuitas. Baik, silakan Pak Aji. Ya, boleh Pak. Pak Anwar, intervensi sebentar. Ya, Anwar. Saya mau pamit, nggak bisa ikut lama-lama. Kebetulan ada kerjaan banyak yang harus dikerjakan. Ya, selamat teman-teman MGMP meneruskan acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan nanti didapatkan hasil yang baik. Ya, terima kasih teman-teman. Sekali lagi selamat ber-MGMP. Terima kasih Pak Safri, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Terima kasih Pak Safri. Siap, ya, siap. Sama-sama Pak, mangga. Ya. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Anwar, Pak Safri. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya ingin menjelaskan sedikit. Ya. Sebenarnya kami sudah membuat panduan aktivasi Forum Komunikasi Nasional. Nanti akan saya share di grup WhatsApp MGMP Kabupaten Tangerang. Pertama-tama itu kita ketik alamat ini https://ufknmgmpmat.smp.id. Nah, di sini nanti saya langsung saja, saya sudah ketik ini u.fkn tadi. Saya ketik, saya klik aktivasi di sini. Di sini ada bacaan aktivasi sebagai, nah, kita karena di sini guru matematika, jadi kita klik guru matematika. Nah, di sini nanti ada masukkan kode aktivasi. Kode aktivasi ini didapat dari kami, nanti akan saya share ya Pak Safri ya. Kode aktivasi yang didapat dari ketua MGMP nanti berbentuk Excel kira-kira seperti ini. Nah, untuk anggota yang di sini ini adalah anggota yang sudah mengisi Google Form yang telah di-share oleh anggota kami, Pak Anwar. Di sini sudah ada nama-namanya yang sudah mengisi Google Form sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Nah, di sini ada kode aktivasi. Nah, ini kode aktivasinya ini 755, misalkan ini untuk Pak Anwar ya, Pak Anwar kode aktivasinya adalah 931-809-BA dan sekian-sekian. Itu akan nanti dimasukkan ke kode aktivasi. Ketika sudah diaktifasi itu langsung di-submit. Ini langsung dipraktekin atau gimana Pak Safi? Coba aja satu dipraktekkan. Nah, berarti saya aktifasi. Praktekin punya saya juga boleh. Punya Pak Anwar ya? Nah, ya boleh. Nah, ini saya masukkan ke sini. Ini di submit.
Nah, ini sudah ada ya di sini namanya sesuai dengan yang ada di Excel. Tinggal dimasukkan tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya berapa nih, Pak? Siapa? Pak Anwar, tanggal lahirnya. 11 September 81. 11 September 81. September. Oke. Ini alamatnya, nomor Ya, handphone. oke, betul. 0812 Nah, 97 83 097. 97. Gini ya, Pak Anwar ya? 9-nya 1. Wah. 097 ya. Nah, ini untuk password. Nah, passwordnya. Nah, gimana nih, Pak Anwar? Ya udah, pokoknya nanti beres gitu lah. Ya, nanti di submit. Nah, itu akunnya sudah aktif gitu. Dan bisa login nanti ya, Pak Safi ya. Ya, betul. Login, nanti tampilan loginnya mungkin Pak Safi bisa menjelaskan nanti di dalam login itu ada apa gitu. Karena di sini saya hanya menjelaskan sedikit tentang aktivasi Forum Komunitas Nasional MGMP Matematika SMP. Itu saja dari saya, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aji. Bapak dan Ibu, nanti kita coba untuk aktivasi ya. Yang jelas ada apa di sana, aktivasi dulu Bapak dan Ibu. Nanti kalau sudah diaktifasi Bapak Ibu bisa lihat. Kalau diceritain kayaknya nggak rame deh. Ntar udah tahu gitu ya, nggak surprise gitu ya. Ya, yang jelas aktivasi dulu dan insya Allah aman kok Bapak dan Ibu ya, aman untuk kita karena memang ini untuk seluruh guru matematika se-Indonesia ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan barangkali agar waktunya efektif. Baik, sudah terlihat ya Pak Nur ya? Sudah Pak. Baik, ini sudah Bapak dan Ibu. Nah, untuk progres kegiatan MGMP yang lain Bapak dan Ibu, kita saat ini berkumpul dalam rangka progres penyusunan LKPD untuk semester ganjil. Ya, semester ganjil nanti seperti apa dan bagaimana, tentunya saat ini kami mengundang orang-orang yang terbaik di masing-masing gugus ya, karena Bapak dan Ibu adalah sebagai perwakilan pengurus gugus ya, atau bahkan ketua gugus matematikanya ya, ketua matematika MGMP gugusnya gitu. Nah, yang berikutnya nanti kita insya Allah akan bangun sinergisitas Bapak dan Ibu. Sekali lagi, melalui sebuah kegiatan rutin, kita akan coba bersilaturahim ke masing-masing gugus. Kapan dan di mananya nanti akan kami share kembali ya. Nah, fokus kita saat ini adalah ke penyusunan LKPD semester ganjil yang akan datang Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mekanisme penyusunan LKPD ini tentunya yang sudah kami tempuh adalah pembentukan teamwork nih yang sekarang akan kita lakukan. Di mana teamwork ini meliputi koordinator gugus, yaitu pengurus MGMP, baik MGMP Kabupaten Tangerang maupun nanti ketua MGMP-nya di masing-masing gugus ya. Lalu yang berikutnya adalah penyusun LKPD. Siapa mereka teman-teman kita Bapak dan Ibu guru matematika yang memang oleh Bapak Ibu ketua MGMP atau pengurus MGMP ya direkomendasikan sebagai penyusun LKPD mewakili gugus masing-masing. Kemudian yang ketiganya tim editor, ini nanti pengurus MGMP Kabupaten Tangerang. Kemudian yang keempatnya adalah penelaah, ini adalah pengawas matematika dan penanggung jawab MGMP Matematika. Ya, ini penelaah. Nah, kembali kepada teknis penyusunannya seperti apa, Bapak dan Ibu, kita sudah menyusun sebuah program, ya, alurnya, timelinenya. Pertama,
saat ini kita sedang melaksanakan sosialisasi. Ya. Saat ini kita sedang melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan Bapak Ibu selaku pengurus gugus, ya, pengurus MGMP gugus. Nah, kemudian setelah ini Bapak dan Ibu sampai dengan nanti tanggal 14 Maret, ya, kami menunggu rekomendasi dari Ketua Gugus, ya, rekan-rekan kita siapa aja yang menurut Bapak dan Ibu, ya, Ketua MGMP Gugus atau pengurus Gugus yang memiliki kompetensi di bidang penyusunan LKPD, silakan. Atau Bapak dan Ibu bisa merekomendasikan diri. Oh, saya aja lah, gitu ya. Tapi dengan catatan Bapak dan Ibu, kalau memungkinkan sudah diketahui oleh pengurus yang lainnya, ya. Silakan Bapak Ibu rekomendasikan, kami tunggu sampai dengan tanggal 14 Maret. Lalu berikutnya, nanti Ketua MGMP Gugus, ya, silakan koordinasi dengan tim penyusun melalui melalui diskusi, ya, segugusnya boleh, kaitannya dengan bagaimana teknisnya, lalu seperti apa template-nya dipelajari, materinya apa saja, atau bahkan nanti di suatu waktu di sekitar tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Maret ini kita akan coba koordinasi, ya, dengan kami selaku koordinator dan juga dengan pengawas, koordinator pengawas barangkali yang bertanggung jawab berkaitan dengan LKPD ini. Ya, jadi sekali lagi, mulai hari ini sampai dengan tanggal 14, Bapak Ibu Ketua MGMP masing-masing gugus dapat merekomendasikan satu orang, ya, atau terserah Bapak dan Ibu, ya. Yang jelas nanti ada ada ketentuan-ketentuan yang memang harus sama-sama kita sepakati, ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu berkoordinasi terlebih dahulu dengan sama anggota yang Bapak Ibu rekomendasikan, atau bahkan Bapak Ibu sendiri yang menjadi tim penyusun merekomendasikan diri sendiri, tidak apa-apa. Nah, kemudian setelah koordinasi tim penyusun ini nanti, ya, mulai dari tanggal 13 sampai dengan 31 Maret ini proses penyusunan LKPD. Ya, proses penyusunan LKPD. Dan setelah itu 1 minggu di bulan April dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 April naskah LKPD-nya harus dikumpulkan Bapak dan Ibu, ya, sehingga nanti di tanggal 8 sampai dengan 20 April ini LKPD matematika untuk seluruh jenjangnya bisa selesai, ya, siap cetak. Ya, ini timeline-nya, nanti kita diskusikan kalau memang ada hal yang kurang dipahami. Nah, ini berkaitan dengan timeline Bapak dan Ibu. Lalu berikutnya, nah ini penanggung jawab dan materi yang akan Bapak Ibu peroleh, ya. Penanggung jawab ini adalah pengurus MGMP Matematika Kabupaten Bapak dan Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu kami sudah bagi per materi, ya. Misalkan gugus 1 koordinator pengurusnya atau penanggung jawab gugus 1 ini adalah Bu Nur Fatwa, ya. Materi yang harus Bapak Ibu susun, materi LKPD-nya berkaitan dengan bilangan. Bilangan ini tentunya berkaitan dengan yang esensial Bapak dan Ibu, ya, yang di tingkat SMP berarti bilangan bulat, pecahan, gitu ya. Ini konsepnya. Lalu gugus 2 ini penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Lalu materi yang harus disusun di LKPD-nya berkaitan dengan himpunan dan PLSP, ya. Kemudian yang gugus 3 penanggung jawabnya adalah Pak Hafiz, materinya adalah bentuk aljabar. Gugus 4 penanggung jawabnya Pak Aji, materinya adalah pola dan barisan bilangan. Lalu gugus 5 Pak Anwar, ya. Materinya adalah koordinat kartesius dan relasi fungsi.
Lalu ke-6, gugus 6 ya, Bu Endang Setiawati, materinya persamaan garis lurus. Gugus 7, Bu Uyun Wahyuni, materinya tentang SPLDP. Gugus 8, Pak Slamet Ida. Ini penanggung jawab ya, bukan penyusun. Sekali lagi, ini adalah bilangan pangkat dan bentuk akar materinya. Kemudian gugus 9, penanggung jawab Pak Awin, materinya persamaan dan fungsi kuadrat. Dan gugus 10, Pak Ahmad Bintarya, penanggung jawabnya, atau Cang Amin. Dan materinya adalah transformasi. Bapak dan Ibu, pada prinsipnya ya, bahwa pembagian ini kami sudah berdiskusi melalui diskusi yang lumayan panjang juga ya, ketemulah seperti ini. Artinya ini kami kembalikan kepada Bapak Ibu gugus, ketua gugusnya masing-masing ya, maksudnya adalah ketua MGMP gugus ya, untuk sama-sama ayo kita berkontribusi dalam rangka tadi Bapak dan Ibu, kita memberikan manfaat, kita share pengalaman berkaitan dengan penyusunan LKPD ini. Ya. Artinya Bapak Ibu masing-masing pengurus MGMP gugus bisa berkomunikasi dengan penanggung jawab. Gitu. Ini untuk pembagiannya. Berikutnya komponen yang harus ada di LKPD, nanti Bapak Ibu teman-teman pengurus ini boleh diberi masukan juga ya, khawatir ada yang terlewat nih, Bapak dan Ibu, komponen LKPD ini sementara memuat judul materi, kemudian ada kompetensi dasar dan IPK-nya, lalu ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, lalu ada aktivitas pembelajarannya seperti apa ya. Kalau materi pembelajaran memuat konsep esensial, konsep dasarnya barangkali Bapak dan Ibu tidak mesti diuraikan secara detail, namun penguraian materi ini kita terjemahkan ke dalam aktivitas pembelajaran. Lalu berikutnya, setiap aktivitas pembelajaran ini Bapak dan Ibu boleh uji pemahamannya, ya, uji pemahamannya. Setelah itu berikan feedback ya, feedback melalui zona emosi. Artinya mereka setelah mempelajari aktivitas pembelajaran yang diuji dengan pemahamannya ya, berupa soal-soal, ini bagaimana, sudah menguasai atau tidak ya, ekspresikan gitu ya, dengan rasa senang, bahagia, pusing, riut, marah gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuhnya adalah tentunya di setiap akhir bab ini ada uji kompetensi bab, evaluasi akhir bab yang memuat Bapak dan Ibu penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Yang kedelapannya perlu ada refleksi pembelajaran terkait dengan keseluruhan ya, keseluruhan materi, aktivitas, kemudian juga uji kompetensi, bagaimana perasaan si anak, apakah IPK atau tujuan pembelajaran ini sudah mereka kuasai, sudah mereka capai atau belum ya. Nanti di refleksi pembelajaran itu perlu kita ungkap gitu. Ini berkaitan dengan IPK dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan referensi dan daftar pusaka yang menjadi sumber rujukan Bapak dan Ibu. Nah, ini komponen-komponen LKPD yang memang sudah umum ada ya gitu. Dan kemudian tadi akomodasi situasi dan kondisi juga perlu kita perhatikan, seperti halnya ketika memang kita dalam kondisi tatap muka, daring, kemudian juga hal-hal yang lain kaitannya dengan penguatan kompetensi numerasi, gitu, literasi. Nah, ini perlu kita sisipkan gitu, sehingga LKPD yang kita buat ini sudah mengikuti up to date lah ya, berkaitan dengan perkembangan dunia pendidikan gitu. Ini barangkali Bapak dan Ibu semua yang perlu kami sampaikan gitu ya. Saat ini kami berharap saran dan masukan dari Bapak Ibu semua.
Oke. Terima kasih. Ini barangkali Bapak dan Ibu untuk selanjutnya, mari kita sama-sama diskusikan. Kami menerima secara terbuka saran dan kritik dari Bapak dan Ibu. Bapak Ibu mau memberikan masukan terkait dengan LKPD yang sudah terdistribusi, silakan. Atau juga ingin memberikan masukan terkait dengan konten LKPD yang akan datang, juga silakan. Ya, sekali lagi kami sangat berharap terjadi proses di sini ya, proses masukan untuk kebaikan kita semua. Harapannya tadi mudah-mudahan LKPD yang kita buat bersama ini menjadi salah satu sumber rujukan untuk proses pembelajaran matematika di Kabupaten Tangerang. Ya. Mungkin sementara itu saya kembalikan kepada pembawa acara, Pak Anwar. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad Syafi'i yang telah memberikan sedikit gambaran mengenai program kerja MGMP Matematika tingkat kabupaten yang insya Allah nanti akan melibatkan juga pengurus MGMP tingkat gugus. Ya, selanjutnya supaya nanti agak lebih jelas ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan mengenai LKPD yang kemarin juga yang sudah kita pegang masing-masing. Mungkin ada masukan atau saran, silakan raise hand. Nanti kita akan bahas di sini. Silakan Bapak Ibu. Ini perwakilan gugus hadir semua nggak ya? Untuk Pak Dida, gimana perwakilan gugus? Udah gugus berapa aja yang sudah hadir? Bisa dibacain nggak? Saya bacakan. Iya Pak Anwar, untuk yang baru mengisi daftar hadir itu baru dari gugus 1, terus gugus 4, gugus 5, gugus 6, gugus 8, gugus 9, dan gugus 10 Pak. Nah sementara untuk gugus 2, gugus 3, dan gugus 7 itu belum mengisi daftar absen Bapak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, jadi untuk sekali lagi untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk pertemuan kali ini, silakan mengisi daftar hadir melalui kolom chat yang sudah di-share di kolom chat ya Pak Dida ya. Jadi sudah di-share di kolom chat, di sana sudah ada link untuk mengisi form daftar hadir. Oke, sambil mengisi daftar hadir, Bapak Ibu silakan ada beberapa pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, silakan raise hand. Nanti kita diskusikan di sini. Apapun bentuknya, pertanyaannya silakan Bapak Ibu mungkin bisa kita diskusikan di sini. Silakan. Mungkin Pak Jamaluddin ada pertanyaan atau dari yang lain? Khawatir pada tidur Pak Anwar, karena cuaca di luar hujan kayaknya nih. Di Cisoka gelap ya. Ya Pak Anwar. Di Regensi panas. Pak Jamal ada pertanyaan tidak? Ada yang perlu diskusikan? Mungkin sudah jelas kali Pak Anwar ya. Oke. Pak Jamal dari gugus berapa Pak Jamal? Dari gugus 7 Pak. Ketua MGMP-nya Pak Jamal ya? Pak Yudi. Oh Pak Yudi. Ya. Ya baik. Siap. Terima kasih Pak Jamal ya. Siap Pak. Oke, ada dari Bu Eva. Nah, dari Bu Eva gugus 5. Sepertinya ada yang ingin didiskusikan. Silakan Bu Eva. Gugus 4 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, maaf. Gugus 5 yang waktu dulu, sekarang mau gugus 4. Silakan. Oke, mohon maaf Bapak. Kameranya ini soalnya cuacanya lagi menakutkan. Oh gitu. Iya. Jadi khawatir terpengaruh ya Bu. Iya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja Pak, saya hanya saran mungkin ya Pak ya, sebelumnya punten. Kan anak-anak sekarang mah kalau sekolah bawa buku itu udah males ya Pak ya. Bawa buku paket itu udah katanya berat lah apalah. Jadi mereka rata-rata berpatokan hanya bawa LKPD. Begitu kami menjelaskan di kelas itu, anak-anak suka bengong gitu, walaupun kita sudah berbagai cara dilakukan. Mungkin materinya agak sedikit ditambah ya Pak di LKPD. Ya. Itu yang kedua, apakah materi-materi yang kita dapatkan di guru penggerak seperti pembelajaran berdiferensiasi dan KSE bisa disisipkan di LKPD. Itu saja Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada saran dan pertanyaan ya. Jadi untuk yang dari Bu Eva, untuk saran yang pertama untuk materi di LKPD kayaknya terlalu ringkas gitu ya. Jadi kalau bisa mah ditambah. Itu yang pertama, itu saran. Lalu yang kedua berupa pertanyaan mengenai model-model pembelajaran. Nah, mungkin bukan dari program guru penggerak aja ya. Jadi mungkin model pembelajaran yang lain, misalnya program based learning atau predictive based learning boleh nggak dimasukkan ke dalam apapun ya. Pokoknya model pembelajaran itu bisa nggak dimasukkan ke dalam LKPD. Mungkin itu pertanyaannya, silakan Pak Sapi untuk didiskusikan. Baik, terima kasih Pak Anwar, terima kasih Bu Eva. Masukannya bagus banget ini. Ya, bagus banget. Yang pertama memang kaitannya dengan materi perlu ditambah ya di LKPD. Itu sangat setuju Bu Eva ya. Namun pada prinsipnya memang di dalam proses LKPD ini berbeda dengan modul atau buku ya prinsipnya itu. Karena yang lebih diutamakan di LKPD ini adalah aktivitas pembelajarannya. Mungkin nanti bisa disisipkan di aktivitas pembelajaran yang ketika di materinya belum tercantum, kita bisa berikan semacam note ya, catatan atau informasi tambahan gitu ya. Nah, karena pada prinsipnya juga dikaitkan dengan jumlah halaman dan lain sebagainya ya, kita dibatasi gitu. Itu yang pertama. Tapi bagus Bu Eva, mudah-mudahan sih dengan ini kita bisa tambah materi yang sesimpel mungkin tapi mengena gitu ya. Tapi mengena. Kemudian proses materi penguraiannya kita sisipkan sekali lagi di aktivitas pembelajaran. Nah, yang kedua berkaitan dengan guru penggerak. Bu Eva, alhamdulillah nih Kabupaten Tangerang Bu Eva termasuk ya. Guru penggerak Bu Eva ya. Alhamdulillah, berarti dengan Pak Anwar. Ya, alhamdulillah nih kita punya guru penggerak. Sangat boleh Bu Eva ya, karena kan itu up to date. Nah, jadi ini kesempatan Bu Eva nih untuk bisa memberikan rangsangan, motivasi, inovasi, kemudian juga memberikan pokoknya mah itulah ya. Itu saya bingung. Memberikan apa namanya? Tadi mah ingat ini. Ya intinya mah bahasa ininya mah rangsangan gitu ya buat kita nih yang istilahnya belum mengikuti guru penggerak. Itu sangat boleh sekali Bu Eva. Kami tunggu nih ya sharingnya, kemudian tadi menerapkan ilmu atau materi-materi yang diperoleh, capaian pembelajaran seperti apa dan lain sebagainya. Itu boleh, sangat boleh banget ya. Nanti kapan-kapan Bu Eva kita ini ya, dan teman-teman yang lain istilahnya berbagi pengalaman lah kaitannya dengan guru penggerak ya. Pak. Untuk motivasi. Ada Pak Anwar, Pak, ada Pak Anwar. Ya, nanti penyelenggaranya adalah MGMP Matematika gitu. Nah, kan banyak teman-teman kita tidak cuma guru matematika ya, guru-guru yang lain juga barangkali perlu informasi ini. Ya, sama-sama Bapak. Ya.
Ada lagi teman-teman? Baik, terima kasih Bu Eva. Untuk yang lain, Bapak Ibu, silakan ya sambil ngopi sama teh, bolehlah kita diskusi sama-sama mengenai apa yang menjadi masih di pikiran Bapak Ibu gitu ya. Oke, di sini ada Pak Muhammad Fadli Ramadan, Ramadan ya, kelihatannya Ramadan ini. Dari SMP mana ini tidak kelihatan tulisannya. Nanti mungkin perkenalan saja. Silakan Pak Fadli untuk bertanya. Silakan. Di unmute dulu. Pak Fadli. Pak Fadli. Oke, silakan Pak Fadli. Pak Fadli. Oh, Ramadan. Tapi Ibu ya? Ibu-ibu ya? Ibu-ibu ya? Di unmute dulu, Bu. Ibu Fadli atau siapa ini? Fadli Ramadan, raise hand. Ya, Ibu silakan Bu. Salam pramuka Ibu. Ibu Ida. Oh, Bu Ibu Ida. Ida, Masya Allah. Aduh. Gimana sehat Bu Ida? Alhamdulillah. Aduh, ini maklum. Namanya Fadil Ramadan pantesan. Belum diganti tadi. Halo. Ada. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Ida. Ini sebagai alhamdulillah wa syukurillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kepada semua pengurus MGP Kabupaten yang saya hebat ya. Semua itu mengawalnya lebih sulit ya. Oke, ini hanya masukan saja mungkin ya. Terus terang saya belum megang LKPD untuk gurunya, ini baru dari ini dari anak yang kelas 8 pinjam dulu juga. Setiap anak itu tadi sudah disebutkan oleh Pak CPI bahwa ada best practice-nya itu proses proses pembinaan matematika yang efektif dan menyenangkan ya. Jadi di sini kalau bisa ada perkaliannya lah di depan sini ya, jadi merangsang perkalian lalu bilangan kuadrat seperti ini belum sempat di ini kan bilangan kuadrat. Jadi lalu ada macam-macam himpunan bilangan dari bilangan bulat sampai bilangan triple Pitagoras ya, seperti itu. Lalu adanya ya 4 ya tadi, 1 perkalian, 2 bilangan kuadrat, 3 macam-macam himpunan bilangan, yang keempat baru bilangan triple Pitagoras. Saya rasa kalau 4 macam ini mereka hafal, insya Allah bisa memahami gitu ya. Jadi setiap ini kalau bisa di sini ditampilkan, jadi dan di sini ada di sininya lah gitu ya. Jadi setiap guru mungkin kalau di sekolah swasta gurunya itu tidak linear ya, jadi kita ingatkan terus. Jadi kita ada target perkalian 1 sampai 10 harus mereka hafal dan paham. Jadi nanti perkalian pun akan dibagi. Perkalian di sini akan dibagi menjadi, misalkan perkalian 3 lah. Perkalian 3 itu ada perkalian 3 tapi genap. Perkalian 3 ganjil apa saja. Seperti itu. Nah nanti kalau mereka boleh setelah berdoa, kita perkalian dulu yuk. Sambil ada nyanyiannya, Seperti misalkan bilangan bulat 1, 2, 3, 4 seterusnya ke kanan 0, min 1, min 2, min 3 seterusnya ke kiri. Jadi ini bilangan bulat loh nak. Oh iya ya Bu, sambil bergerak. Apalagi sekarang kan anak-anak bosen gitu ya. Terus sampai hafal, apa-apa. Sampai macam-macam bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5. Oh dari mana Bu? Kita bahas. Tuh.
10 menit aja atau 7 menit. Mereka semangat. Coba yang kelas 9. Nah, itu seperti itu mungkin. Lalu ini materi ini saya lihat ini baru kelas, saya ngajak kelas 9, maaf punten. Udah didistribusikan, ini sisa yang kelas 8 nih. Tapi punten, anak saya mah nggak tahu di kelas sekolah lain ya. Kalau diberikan langsung seperti ini, apalagi kejar pusing bu, kali kasih seperti ini. Jadi langsung gitu. Jadi kalau ada mah sedikit materi lah, seperti kayak modul. Kita ada materi, ada rangsangan, baru mereka ajak mengisi LKS-nya, LKPD-nya. Ya seperti itu. Terima kasih, dan juga nanti ada penilaiannya mungkin ya di sini, masukkan aja. Ada penilaian berapa nilainya, lalu ada para guru dan para orang tua ya, perhatian orang tua. Ya itu aja mungkin ya. Ini maaf ini komputernya pindah-pindah Pak. Ya makasih. Karena banyak ya. Terima kasih sebelumnya. Semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Gus 04 Pak. 04. Oke, jadi tadi dari Bu Ida ada masukan, jadi di LKS atau di LKPD tersebut ada informasi-informasi tambahan lah, jadinya informasi-informasi tambahan yang bisa yang berkaitan dengan materi. Itu informasinya. Lalu mohon juga masukan, katanya materi itu diperbanyak, jadi ada rangsangan, jadi supaya memberikan rangsangan kepada murid. Lalu untuk ditambahkan juga di kolom penilaian akhir itu ada nilai dan para gurunya. Mungkin itu masukan, silakan ditanggapi Pak Satri. Ya. Baik, terima kasih Bu Ida, terima kasih nih masukannya yang luar biasa ini, keren, mengingatkan ya. Memang betul konsep-konsep dasar terutama perkalian juga banyak yang lupa ya, karena memang lebih banyak melihat game dan lain sebagainya nih gitu ya. Ini bagus sekali Bu Ida, nanti kita coba akan akomodir gimana caranya ini bisa antum ya, terutama di bagian tertentu mungkin ya, di belakang cover, di mana nanti kita coba. Kemudian juga tadi tuh memang kaitannya dengan materi, sekali lagi LKPD memang hanya konsep dasar yang kita cantumkan saat itu, mengingat sesuatu dan lain hal ya. Ke depan kita akan coba kaji ulang barangkali berkaitan dengan penyajian materi pembelajaran yang paling esensial, yang seterusnya kita coba akan berikan penambahan-penambahan di aktivitas pembelajarannya ya. Terus untuk mensiasati barangkali yang tadi siswa entah males membawa buku dan seterusnya, memang ke depan sih masing-masing dari kita, Ida tadi tuh nyanyian perkaliannya kayaknya kalau dimasukin ke YouTube bagus tuh. Kemudian YouTube-nya, link YouTube-nya kan tuh di LKPD untuk mengingat bilangan bulan, sehingga cukup di QR code-nya di scan gitu ya, sehingga muncul tuh ya penampilan nyanyian tadi bilangan bulan. Kami tunggu ya Bu ya albumnya nih. Iya. Soalnya Pak. Nah ini artinya best practice yang memang harus kita share nih. Ya, kayaknya kalau nyanyi cepat hafal ya Bu ya. Oke, yang lain tip mantep Bu. Insya Allah kita coba akan akomodir untuk masukan-masukan dari Ibu ya. Ada kolom nilai, kolom para guru dan orang tua. Itu mudah-mudahan nanti ini bisa dioptimalkan ya kaitannya dengan bahan laporan ke orang tua, guru yang sama-sama nanti kita tanda tangani. Ya. Kalau untuk materi sekali lagi insya Allah nanti kita akan coba telaah kembali berkaitan dengan pengalaman yang sudah dilakukan, yaitu dasarnya LKPD 1 ya. Intinya terima kasih Bu Ida, keren banget. Ditunggu Bu ya YouTube-nya. Ya.
Selanjutnya ada Pak Bustanul. Ini mengirimkan lewat chat ya. Silakan Pak Bustanul, mungkin bisa langsung melalui video dan suaranya. Jadi sekaligus kita sama-sama mungkin mengenal Pak Bustanul. Silakan Pak Bustanul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar. Ya, siap. Ini Pak, terkait LKPD dari teman sekolah sih ada beberapa masukan. Yang pertama itu materi yang yang di screenshot itu bisa nggak dibuat lagi, isinya itu yang nggak sama dengan buku paket ataupun dari apa gitu. Mohon Ibu Starul tampilkan wajahnya, jangan ditutup. Oh ya, maaf, saya lagi di luar soalnya nih. Saya lagi di luar. Iya, sama lagi di luar. Ya, ini Pak. Biar buat Bang arsip. Oke, siap. Ya, tadi Pak yang masalah gambar itu ya, Pak ya. Tadi masukan dari teman. Ini kayaknya screenshotan dari ini deh, buku paket atau buku yang lainnya. Nah, kayak gitu nggak masalah. Kalau bisa sih nilainya dirubah lagi gitu katanya. Terus yang kedua, untuk masalah katanya akhir itu kalau bisa dikasih kayak pertanyaan atau soal-soal yang pilihan ganda dari 1 sampai berapa gitu, sama esainya berapa. Ini kok nggak ada, langsung kayak gini esai semua. Itu masukan aja sih Pak. Makasih Pak Bustanul Arifin. Pak Bustanul dari gugus berapa ya Pak? Saya dari gugus 9. Gugus 9. Mantap, salam kenal Pak Bustanul ya. Ya. Gugus 9 itu berarti daerah mana? Teluk Naga? Ya, Sepatan saya Pak. Oh, Sepatan. Ya. Ya. Saya kebetulan kemarin membuat bab ini kelas 8 yang segitiga. Oh iya. Siap. Nah, gugus 9. Nanti kapan-kapan kita ke Sepatan ya. Ya. Ditunggu Pak. Baik. Makasih Pak Bustanul Arifin dari gugus 9. Ya memang gambar teman-teman juga ada yang mengambil sumber ya, terutama di buku siswa barangkali. Tentunya prinsipnya sih sah saja kaitannya dengan screenshot gambar tersebut, ya mungkin nanti bisa kita tambah dengan yang serupa barangkali ke depannya ya. Karena memang itu tadi mencari konten atau gambar-gambar yang bisa dimatematikkan itu terkadang memang membutuhkan waktu ya. Membutuhkan waktu. Artinya dengan deadline yang sangat deadline juga cepat, ya kemarin. Ya. Betul. Memang deadline itu kita. Jadi akhirnya ya udah yang sesuai dengan materi ambil. Toh buku Kementerian juga kan menjadi sebuah rujukan dan sumber yang digunakan oleh setiap sekolah gitu ya. Artinya mungkin rekan kita langsung screenshot ya. Deadline ya intinya mah Pak Bustanul ya. Gitu itu yang pertama. Yang kedua untuk penilaian ya memang saya melihat juga di beberapa KD, terutama di kelas 8, ada ketidakseragaman ya. Terserang ada ketidakseragaman. Ada yang memang memuat kompetensi yang kita persyaratkan, ya, PG, benar salah, pilihan jamak, ada nilaian singkat dan esainya gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang tidak lengkap ya, tidak lengkap gitu. Tapi nanti insya Allah kita perbaiki Pak Bustanul, mudah-mudahan bisa berkontribusi juga ya di LKPD yang berikutnya Pak Bustanul ya. Ya, insya Allah Pak. Baik, terima kasih masukannya Pak Bustanul. Terima kasih. Ini lagi jalan-jalan nih. Lagi di sekolah saya mau pulang. Baik, dan terima kasih kepada Pak Bustanul.
Selanjutnya mungkin ada lagi, kita masih sambil nunggu absen mungkin ya, fingerprint. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin, oke, Bu Pak dari SMP 2 Curug. Ya, mungkin sambil kita kenalan silaturahmi, silakan Pak. Ya Pak. Ibu, Bapak, punten, bukan Bapak. Ibu ya, tapi tadi gambarnya gambar Bapaknya. Oh gitu ya. Oke ini. Ah, Oh ya. iya maaf. Iya Bu Dini dari SMP 2 Curug. Iya. Terima Silakan, kasih Bu. Bapak Anwar. Kayaknya itu mau langsung nanya ke ketua pribadi itu. Kalau ini nanti aja lah, independen bisa nggak di rumah aja gitu. Iya. Itu masih di rumah aja. Enggak, nanya silakan, itu. silakan. Iya. Silakan. Mohon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anwar atas kesempatannya, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pengurus MGMP Kabupaten Tangerang yang sudah meluncurkan perdananya LKPD dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bisa ya luar biasa menghasilkan LKPD yang begitu lengkap kalau menurut saya. Hanya masukan sedikit saja, untuk keseragaman dari jumlah soal itu sepertinya belum terlihat ya Pak ya. Jadi dari tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan ada berbagai jenis tipe soal, dari mulai pilihan ganda, kemudian uraian singkat, benar salah, sampai kepada menjodohkan. Itu setiap bab itu sepertinya beda-beda jumlahnya. Ya, untuk kedepannya mudah-mudahan nanti ada suatu keseragaman. Uji kompetensi misalnya 10 soal PG, kemudian benar salahnya berapa, soal pilihan jamaknya berapa. Jadi kami yang sebagai pengguna gitu bisa melihat, bisa memprediksi, oh sepertinya bab ini untuk soal ini sudah ada 10, soal ini sudah ada sekian-sekian, begitu barangkali Bapak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, refleksi di sini memang sudah ada. Ini mah hanya masukan saja, mau di ini silahkan, diakomodir silahkan, tidak apa-apa. Yang saya lihat refleksinya di sini dalam bentuk iya tidak. Biasanya saya suka meminta kepada anak setiap di akhir bab itu meluapkan curahan hatinya. Apa yang sudah kalian dapatkan, kemudian masukan untuk saya sebagai pendamping mereka itu harus bagaimana ke depannya. Kemudian pokoknya curahan hati anak itu ditulis secara tertulis. Memang terkadang secara lisan juga saya sering ibaratnya memberikan kesempatan kepada anak. Hanya kalau secara lisan di kelas barangkali tidak setiap anak bisa sempat waktunya untuk meluangkan rasa unek-unek dalam hatinya. Tetapi kalau memang ada catatan kecil di dalam refleksi setiap bab itu, ya mudah-mudahan ada setiap anak itu menulis ke situ yang bisa nanti memberikan masukan untuk saya gitu, khususnya pengajar di kelas. Itu saja barangkali Bapak yang bisa saya sampaikan. Oh iya, pertanyaan satu lagi, kalau tidak salah dengar, ini mengenai agenda rencana kerja MGMP Kabupaten Tangerang. Tanggal 9 sampai 14 Maret 2022, kami Ketua Gugus itu harus menentukan tim penyusun soal. Ya. Nah, kalau tidak salah tadi Bapak Ketua mengatakan pilih 1 orang atau lebih. Nah, lebihnya itu berapa Bapak? Barangkali bisa jadi acuan bagi kami biar pasti bisa menyampaikan kepada teman-teman di dalam satu gugus. Ya, itu saja Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini dari SMPN 2 Curug ya. Oke, dari Bu Dini ada 2 masukan dan 1 pertanyaan. Yang pertama tentang masukan yang pertama yaitu keseragaman jumlah soal dalam LKPD. Jadi mungkin di LKPD yang beredar sekarang kayaknya belum ada seragam ya, belum seragam jumlah soalnya. Lalu yang kedua untuk yang refleksinya diminta kalau bisa bukan hanya dalam bentuk iya atau tidak, tapi berbentuk tulisan apa yang ada dalam diri siswa, dalam pikiran mereka setelah itu. Jadi bukan hanya sekedar ya atau tidak, itu masukan. Untuk yang ketiga pertanyaan, pembentukan penyusun MGMP di tingkat gugus ini apakah dibatasi jumlahnya atau bagaimana? Jadi ada seperti itu. Ya mungkin silakan dijawab oleh Pak Ketua. Oke, terima kasih Pak Anwar. Mana nih yang nanyanya langsung menghilang ini? Ada di hatimu. Ada di hatiku ya. Lagi makan juga. Lagi makan. Ada soto tangkar. Tangkar ini. Sengaja ini jam segini udah. Aduh, jangan amin, jangan ngabibit atulah. Bu Uyun catat. Aduh, Bu Dini dari Kenapa, Pak? Curug ya. Udah itu soto tangkar catat. Soto tangkar. Kaitannya pertama keseragaman jumlah soal, memang secara template kita sudah edarkan porsi ya untuk keseragaman. Namun di lapangan memang itu terjadi. Pertama memang kita sudah kena deadline, yang kedua juga istilahnya mah lolos editor ya gitu ya, lolos editor dengan begitu karena memang deadline ya. Intinya di template LKPD itu semuanya sudah diplot untuk keseragaman semua ya. Ini terima kasih sudah ketemu ya. Artinya tadi di awal juga dari Pak Bustanul Arifin sudah disinggung memang mengenai keseragaman jumlah penilaian ya. Termasuk mungkin juga penilaian keterampilan ya. Kami pikir ini juga belum sepenuhnya ada gitu, belum sepenuhnya ada. Dan ini insya Allah ke depan kita akan diperbaiki. Kemudian mengenai refleksi memang ada 2 hal sebetulnya. Refleksi ini memang kita hanya kepada checklist ya. Checklist yang pertama berkaitan dengan zona emosi, itu kita sudah tampilkan. Checklist apakah setelah mengikuti kegiatan aktivitas pembelajaran dia merasa senang nggak sih mengikuti pembelajaran tersebut untuk feedbacknya ya. Itu baru kita checklist dengan emotikon senang, bahagia, marah gitu ya, menangis dan seterusnya. Itu sudah ada. Kemudian yang refleksi di bagian akhir kaitannya dengan penguasaan kompetensi yang ada hubungannya dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Memang sifatnya hanya checklist juga ya atau tidak, tergantung perasaan masing-masing ya. Namun ini ada masukan yang cukup bagus ya, melalui catatan tersendiri kita berikan ruang atau tempat untuk anak menuliskan apa yang dirasakan. Nanti insya Allah kita coba fasilitasi, ini bagus karena jarang sekali orang bisa mencurahkan perasaannya melalui tulisan. Apalagi sekarang sudah zamannya teknologi ya, paling mencurahkannya itu lewat SW, status WA gitu dan seterusnya. Mungkin nanti kita akan fasilitasi. Lalu di tanggal 9 sampai dengan 14 Maret ini tim penyusun LKPD ya, bukan tim penyusun soal, tadi tim penyusun soal. Mohon maaf diluruskan, tim penyusun LKPD itu masing-masing gugus dengan konsekuensi tadi pembagiannya sudah kita plot ya, sudah kita plot. Nah, yang ini misalkan di gugus 02, ini ada materi himpunan
dan persamaan linier satu variabel. Kebagiannya adalah ini. Nah, maksud kami satu orang atau lebih, sekiranya memang ketua gugus bisa mengkoordinir pengurus gugus 02 misalkan nih, teman-teman pengurus 02 kita dapat dapat kesempatan nih untuk men-share pengalaman kita berkaitan dengan materi himpunan dan persamaan linear satu variabel untuk kita tuangkan dalam bentuk LKPD nih, gitu ya. Kalau hanya satu orang sanggup, silakan satu orang. Tapi kalau misalkan dirasa berat, ini boleh lebih dari satu orang. Lebihnya segimana? Sejumlah pengurus MGMP yang ada di gugusnya. Bahkan melibatkan anggotanya juga boleh, gitu ya. Yang jelas sama-sama bisa menuangkan, gitu. Jadi dikoordinasikan oleh ketua gugus, ketua MGMP, maaf ya, ketua MGMP masing-masing gugus. Ya, intinya porsinya menyesuaikan saja. Kalau toh memang banyakkan orang ternyata nggak selesai-selesai, ya pilih yang paling siap kerja, punya kemauan, siap meluangkan waktu, sehingga tadi tuh ruang ini ya, ruang berbagi melalui pengalaman mengajarnya yang dituangkan dalam LKPD ini bisa selesai, gitu. Jadi tanpa batas, silahkan mau 1, 2, 3, bahkan seluruh pengurus MGMP gugus 02 pun boleh diajak, tapi sekiranya memang tidak efektif ya nggak usah, ya. Jadi kalau kami prinsipnya di kabupaten, yuk ini tempat berbaginya anggota gugus dengan materi himpunan dan PLSP, silahkan oleh gugus 2, mangga. Yang jelas kami terima ini adalah atas nama gugus 02, gugus 01, gugus 03, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin itu. Mangga Bapak. Baik. Sehat, Bapak. Oke, silakan. Selanjutnya, mudah-mudahan tadi ya Bu Lini puas ya dengan jawabannya. Kalau tidak Turun, puas, nanti Bapak, mungkin. Kalau nggak puas nanti di sudah rumah ya. Pak Anwar. Oke, siap-siap Pak Sepe. Saya sampaikan. Oke, silakan Pak dari SMPN 1 Pak Waji. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sapi, gimana kabar ini Pak Anwar? Alhamdulillah Bapak. Halo, ketemu lagi nih. Udah Sehat lama ya? gak jumpa ini. Iya, Di betul. LPMP biasanya nih ngumpulnya. Nah, sekali lagi sebelumnya saya ucapkan selamat ya atas terbentuknya pengurus MGM Matematika yang baru, dan ini merupakan launching yang pertama ya, sejarah mungkin bagi saya mungkin untuk penerbitan buku LKPD gitu Pak ya. Mungkin ini ada dua mungkin Pak Sepi yang mau saya tanyakan. Yang pertama, menyimak dari hasil dari rekan-rekan baik dari gugus 1 atau dari gugus 9 sendiri tadi ada yang kaitannya dengan tadi saya amati kayaknya masih banyak kekurangan mungkin Pak ya yang ada di buku seperti tadi dari Ibu siapa tadi yang ada perkalian dan sebagainya. Nah ini mungkin kalau bisa ini usul dari saya sebelum buku itu dicetak jadi berupa draft itu Pak ya Pak Sapi, berupa draft itu sebelum dicetak ke yang secara resmi itu bisa enggak itu draft buku itu diedarkan dulu ke gugus. Dan nanti dari pihak pembuat ini ya untuk masukan-masukan gitu Pak. Jadi nanti saya kira nanti begitu karena bagaimanapun kami selaku guru juga sama bukan pengurus tapi merasa memiliki juga gitu Pak. Karena nanti bagaimanapun itu adalah hasil kami meskipun tidak langsung membuat tapi itulah adalah program dari gugus di Kabupaten Tangerang gitu. Jadi paling tidak sekali lagi sebelum itu buku diterbitkan berupa draft atau apa itu di-share dulu ke gugus. Jadi nanti biar barangkali ada masukan atau apa gitu Pak. Jadi tapi berupa nanti menyiapkan link atau apa nanti untuk usulan-usulan sehingga buku itu keluar setelah selesai kemudian dikeluarkan itu udah sesuai dengan apa yang diharapkan dari teman-teman yang lain Pak.
Tuh. Kemudian yang kedua, jadi dan yang kedua ini Pak Syafi'i, Ya, masalah daftar hadir. Mohon maaf ini, karena yang mengakses untuk link ini kan tidak semua pengurus Pak ya. Tadi saya coba ngisi itu ternyata itu ada ketua-ketua bendara, terus ada sedangkan yang anggota itu nggak ada linknya itu Pak untuk pemilihannya. Padahal itu harus diisi. Karena bagaimana saya pingin juga gitu ya, karena ini kebetulan pas bidang saya juga matematika juga, terus yang ada di dalam ya teman-teman juga. Jadi karena ya saya juga pengen ngisi tadi daftar hadir, ternyata di situ yang di jabatan itu ada ketua bendara sama anggota MGP gugus atau apa ketua apa itu pengurus gugus itu. Sedangkan yang bukan pengurus nggak bisa ngisi itu Pak. Jadi mungkin itu aja Pak untuk usulan saya, masukan saya. Jadi nanti berkembang besoknya ke depan itu bisa lebih baik lagi ya. Jadi usulan-usulan masukan dari teman-teman dari gugus dicetak paling tidak ada masukan dulu Pak dari bawah gitu Pak. Tapi nanti berupa nyiapin link atau untuk mengisi usulan apa yang harus diperbaiki dari buku itu. Bukan berarti kami kurang percaya sama pembuatnya, saya yakin semuanya berkapasitas bersemuanya, berbabat semuanya. Tapi yang namanya manusia pastilah kan, pasti masih ada kekurangannya. Ya itulah nanti kita saling melengkapi Pak. Karena bagaimana itu untuk demi kebaikan buku itu ya yang diterbitkan oleh MGP Matematika Kabupaten Tangerang. Mungkin itu ya Pak Syafi'i. Mohon maaf barangkali mengganggu atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Syafi'i. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Langsung aja Pak Anwar ya. Itu namanya siapa Pak tadi Pak, saya lupa. Pak Sugeng Subrahamanto dari gugus 9. Iya Pak. Siap. Silakan Pak Syafi'i dari Baik, terima kasih Pak Sugeng. Nih, aduh. Udah lama ya Pak Sugeng kita nggak ketemu nih. Kabar Pak Haji gimana? Sehat ya kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Kapan ke Pak Haji nih sepatah tadi? Siap. Kapan kita silaturahim nih? Insya Allah nanti pengurus ada acara ke Pak Haji kapan lah nanti kita. Iya, kalau bisa acara merata dah ke gugus mana-mana, jadi merasa inilah gitu. Iya, tahu. Iya. Terima kasih masukannya. Ini berkat doa semua sebetulnya, berkat support dari semuanya. Jadi launching LKPD ini bisa kita selesaikan. Meskipun itu tadi Pak Sugeng memang pertama deadline waktu yang diberikan sangat singkat banget, padat banget ya. Kita memang sudah merencanakan dari tim penulis, editor, balik lagi ke penelaah untuk diberikan masukan-masukan gitu. Ternyata di dalam pelaksanaan di lapangan nggak nyampe itu. Jadi karena deadline setelah tim editor melihat dari penyusun ya, karena tidak ada waktu lagi ya sudah mungkin oleh koordinator udah aja lah naik cetak gitu ya. Nah, makanya untuk yang semester ganjil ke depan dengan deadline waktunya tadi kita persingkat perpadat sampai dari pertengahan April kalau bisa sudah ready dari editor. Harapannya ya draftnya itu kita bisa kembalikan, kita bisa feedbackkan ke masing-masing gugus, tolong ditelaah gitu ya, ada yang kelewat nggak, ada yang kekurangan nggak, ada yang perlu diperbaiki apa enggak gitu kan. Nanti mudah-mudahan ini bisa direalisasikan Pak Sugeng. Karena memang itu tadi ya betul yang namanya manusia ya, kalau memang sudah deadline itu kadang-kadang apa yang dipikirkan ada yang itulah. yang harusnya karena itu karena bagaimana kami selaku guru matematika merasa memiliki juga gitu. Jadi milik saya juga gitu, milik kita semua gitu kan. Meskipun tidak ikut tapi kan paling enggak kebanggaan kita semua gitu. Kebanggaan kita guru matematik di Kabupaten Tangerang bisa gitu ya. Iya. Baik, terima kasih nih Pak Sugeng. Mudah-mudahan nanti bisa berkontribusi juga ya Pak Sugeng. Iya, insya Allah. Ya. Nah, untuk yang kedua daftar hadir, alhamdulillah sudah direvisi Pak Sugeng. Iya. Jadi memang kita awalnya sih pengurus ya, namun ternyata memang pengurus ada yang berhalangan ya. Kemudian ada yang memang nggak sempat ya.
Sebetulnya sih Iya. memang ini yang perkenalan dengan Oh, iya. masing-masing ketua MGMP gugus juga. Awalnya begitu. Iya. Tapi terima kasih Pak Sugeng. Insya Allah boleh Iya, diisi iya, daftar Pak. hadirnya Makasih, Pak Sugeng ya. untuk dan sama-sama Iya. Pak Sugeng ya. Terima kasih. Mohon izin ke saya mau latihan perjalanan. Oh, hati-hati, Chan. Ayo, Ya, assalamualaikum hati-hati. semua. Awas ada rem ya. Waalaikumsalam. Salam. Oke, baik. Bapak Ibu, bagaimana? Apa masih ada? Waktu fingerprint sudah mulai mendekati. Sudah terus. Kalau misalnya ada nggak gugus 03? 03 ada nggak Pak Dida? Oh, ada Pak Dimiati. Oh, ada. Oh, itu ada. Ngecek doang saya mah. Ngecek. Ya. Siapa Dim? Kira-kira kalau masih ada kita masih bisa kasih kesempatan. Kalau misalnya masih ada, mungkin kayaknya cukup kali ya. Kayaknya udah pada ini. Udah. Bagaimana Pak? Kayaknya sih sudah tidak ada lagi. Mungkin nanti kemungkinan apa akan ada koordinasi ulang kali ya Pak Sepi ya untuk mungkin pertemuan secara luring atau langsung khusus untuk yang sudah ditunjuk kali ya mungkin ya. Pak Sepi sebagai Iya, teman-teman pengurus atau anggota atau seluruhnya anggota MGMP sebetulnya dari perwakilan masing-masing gugus kan tadi ya kita memberikan kesempatan ke teman-teman karena memang ini adalah wadah. Jadi kita sengaja membuka seluas-luasnya, namun juga mungkin dibatasi makanya kami serahkan kepada pengurus gugus MGMP ya, pengurus MGMP masing-masing gugus untuk merekomendasikan tadi itu siapa yang memang mau diberikan kesempatan untuk menuangkan segala bentuk pengalamannya di LKPD semester ganjil. Tadi pembagiannya sudah jelas. Pada prinsipnya boleh 1 orang, boleh 2 orang. Yang jelas itu atas nama gugus, boleh juga memang atas nama pribadi ya. Nggak apa-apa. Kalau atas nama pribadi dalam artian Bapak Ibu yang pribadi adalah penanggung jawabnya nanti. Karena di buku LKPD juga percetakan meminta siapa sih yang nyusun biar lebih jelas gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti akan kami edarkan link barangkali ya. Dalam waktu dekat ini kalau memungkinkan secepatnya ditunjuk saja siapa untuk segera nanti kita lakukan koordinasi mengenai template barangkali untuk keseragaman Pak Anwar. Ya, mungkin itu. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Ya. Silakan Pak Anwar. Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya untuk sesi tanya jawab sudah selesai ya. Dilihat dari Bapak Ibu sepertinya sudah paham semua. Oke, untuk kode aktivasi mungkin nanti akan disampaikan kepada ketua ya untuk aktivasi yang Forum Komunikasi Matematika Nasional ya FKN itu. Akan diberikan kepada ketua MGMP gugus masing-masing. Kalaupun tidak ada, jadi yang sudah mengisi nanti akan masing-masing akan disampaikan. Di situ kan ada di daftar hadir dan nomor HP-nya ya, akan diberikan kepada yang ada di sana. Itu mungkin gitu ya Pak Ketua, atau bagaimana nanti untuk kode aktivasi? Boleh kode aktivasi nanti disebarkan melalui gugus saja. Ya termasuk ke teman-teman yang perwakilan nggak apa-apa, tolong dibantu aja disampaikan untuk sama-sama aktivasi kita ramaikan FKN di Kabupaten Tangerang gitu ya. Siap. Oke, jadi kan yang terdata di form daftar hadir ini kan ada yang tidak ada ketuanya ya. Jadi mungkin nanti akan diberikan kepada yang terdaftar di situ, mungkin sekretarisnya kah atau yang ada di situ, atau kalau memang tidak ada ya bendaharanya, atau tidak ada yang anggotanya yang ada di situ. Jadi mungkin nanti akan disampaikan di situ, dan untuk lengkapnya mungkin akan disampaikan juga di grup MGMP Matematika di grup WA kali. Oh iya, Pak Anwar, sama teman-teman yang lain, ini grup di WA itu ternyata sudah overload ya.
banyak Iya, betul. rekan-rekan kita yang memang nggak bisa masuk karena overload. Nanti harus ada solusi Iya. grup yang lain lah. Entah. Ya, mungkin nanti Pak Haji bisa berpikir cari cara yang lain gitu. Ya, sip. Untuk Oke, Pak silakan. Diniati silakan absen, ada di kolom chat ada linknya. Oke, baik Bapak Ibu semua, bagi yang belum absen sekali lagi ada di kolom chat linknya. Dan untuk saat ini alhamdulillah perjalanan kita video Vicon kita alhamdulillah sudah selesai berjalan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan untuk kedepannya dengan adanya Vicon ini kita bisa saling bekerja sama, silaturahmi, terutama itu yang paling utama, saling berkenalan dan juga saling kita bekerja sama lagi untuk menghidupkan MGMP matematika mulai dari gugus sampai kepada kabupaten bahkan mungkin pada sampai kepada tingkat nasional. Mungkin itu saja dari saya pembawa acara. Sebelumnya kita tutup dulu acara ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak.